Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 62D3. Berikut adalah hasil dari video kami. Selamat Menonton. Bab 1. Pendahuluan. Pengukuran aliran fluida adalah pengukuran tekanan, kecepatan, debit, gradiensi, kerapatan, turbulensi, dan viskositas fluida. Pengukuran kecepatan aliran fluida secara umum menggunakan alat ukur yang melibatkan perubahan tekanan, kecepatan, atau volume fluida. Alat ukur yang sering digunakan antara lain orifice meter, venturimeter, dan pitot tube. Bab 2. Tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama, memahami dan mengerti prinsip kerja pengukuran aliran fluida. Yang kedua, mengetahui hubungan kecepatan aliran fluida dan head loss dengan menggunakan alat ukur orifice meter, venturimeter, dan pitot tube. Yang ketiga, menentukan koefisien alat ukur kecepatan aliran fluida pada orifice meter, venturimeter, dan pitot tube. Yang keempat, menentukan pola aliran fluida berdasarkan bilangan Reynolds. Bab 3. Langkah kerja. Pada tahap persiapan, hal pertama yang dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan serta peralatan ketiga yang digunakan. Untuk yang pertama, peralatan ketiga yang digunakan adalah jas laboratorium serta sepatu tertutup. Peralatan yang digunakan pada praktikum adalah termometer, stopwatch, 3 alat ukur yakni orifice meter, venturimeter, dan pitot tube. Kemudian yang terakhir, tangki air yang terdiri dari valve, power switch, flow meter, selang, dan floating ball. Untuk bahan praktikum yang digunakan yaitu air, serta variabel yang digunakan ada 3, yaitu 2 putaran valve, 3 putaran valve, dan 4 putaran valve. Yang pertama pada tahap startup yaitu hubungkan komputer dan alat pengukuran aliran fluida dengan stop kontak listrik dan pastikan terhubung dengan baik. Tekan tombol power pada CPU untuk menyalakan komputer. Kemudian membuka software pengukuran aliran fluida. Apabila pada komputer IFD 5.4 masih pada status scanning, maka pastikan dahulu kabel putih terhubung pada CPU. Apabila sudah terhubung dengan baik, maka status scanning berubah menjadi OK dan selanjutnya bisa digunakan. Kemudian, pastikan floating ball dalam keadaan tertutup. Setelah itu, hidupkan pompa dengan cara menekan tombol on pada power switch. Selanjutnya pada tahap pengoperasian. Yang pertama, yaitu memasang sensor pada alat ukur pertama, yaitu orifice meter. Selanjutnya, mengukur suhu air menggunakan termometer. Kemudian, mengatur flow rate dengan cara memutar valve sesuai dengan variabel yang digunakan, yaitu 2 putaran valve, 3 putaran valve, dan 4 putaran valve. Dapat dikatakan mencapai 1 putaran ketika garis yang ada pada valve sudah berputar 360 derajat. Setelah valve dibuka, siapkan stopwatch untuk mengamati waktu yang dibutuhkan ketika mencapai volume 20 liter. Setelah itu, membuka floating ball agar air kembali ke tangki. Kemudian, bisa diinput ke komputer, termasuk interval sampel, suhu, dan volume. Jika semua data sudah terinput, tekan tombol Go. Pengambilan data dilakukan sampai didapatkan selisih head loss tidak terlalu jauh, sehingga dapat dilakukan penyimpanan data. Setelah data disimpan pada folder, maka dapat menekan tombol stop. Dapat dilanjut juga untuk pengamatan berikutnya dengan memindahkan sensor pada alat ukur lainnya seperti venturimeter,
dan Pitot-Tube dengan tahapan dan pencatatan data yang sama seperti Orifice untuk bukaan valve tiap variabelnya. Tahap yang terakhir yaitu shutdown. Setelah semua pengamatan dengan berbagai variabel telah didapatkan, untuk selanjutnya, tutup valve hingga aliran air pada tangki berhenti mengalir. Pastikan air tidak tersisa pada tangki. Kemudian, mematikan pompa dengan cara menekan tombol off pada power switch. Selanjutnya, mematikan komputer dan CPU dengan menekan tombol shutdown. Dan terakhir, melepas kabel listrik dengan stop kontak. Untuk selanjutnya, terdapat data pengamatan dari hasil percobaan serta data perhitungan. Yang pertama, terdapat data pengamatan dan data perhitungan dari alat ukur Orifice meter pada variabel 1 dengan 2 putaran valve dan laju aliran volumetrik 0,5 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk data pengamatan dan data perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama, dilakukan perhitungan flow rate dengan rumus Q sama dengan 1/4 pi d kuadrat V. Dengan nilai V diambil dari data velocity yang pertama sebesar 0,32 meter per second, sehingga didapatkan hasil Q sama dengan 0,07259 liter per second. Yang selanjutnya dilakukan perhitungan perbedaan tekanan dengan rumus delta P sama dengan delta H per 760 mmHg dikali 101,325 Pascal. Dengan nilai delta H diambil dari head loss yang didapat pada software sebesar 0,431 M, sehingga didapatkan hasil nilai delta P sama dengan 57461,941 Pascal. Selanjutnya dilakukan perhitungan koefisien Orifice meter dengan rumus velocity Orifice sama dengan koefisien Orifice dibagi akar 1 min diameter Orifice dibagi diameter pipa pangkat 4 dikali akar 2 delta P dibagi densitas. Diketahui bahwa nilai velocity Orifice diambil dari nilai velocity rata-rata dari hasil percobaan dan nilai densitas didapatkan dari buku Genkoplis Appendix A pada suhu 26 derajat Celcius, sedangkan diameter Orifice dan diameter pipa didapat dari modul praktikum operasi teknik kimia 1. Selanjutnya, terdapat data pengamatan dan data perhitungan dari Orifice meter variabel 2, yaitu 3 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,53 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Pada Orifice meter variabel 2 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0230. Yang selanjutnya terdapat data pengamatan dan data perhitungan dari Orifice meter variabel 3, yaitu 4 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,57 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan pada Orifice meter variabel 2 dan 3, tahapannya sama dengan Orifice meter pada variabel 1. Pada Orifice meter variabel 3 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0215. Untuk selanjutnya terdapat data pengamatan dan data perhitungan pada Venturi meter variabel 1, yaitu 2 putaran valve dengan laju alir volumetrik 0,52 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk data pengamatan dan data perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Data perhitungan pada Venturi meter memiliki tahapan yang sama seperti perhitungan pada Orifice meter. Namun yang membedakan ada pada perhitungan untuk mencari koefisien Venturi meter, di mana untuk melakukan perhitungan Venturi meter menggunakan rumus velocity dari Venturi sama dengan koefisien Venturi dibagi akar 1 min diameter Venturi dibagi diameter pipa di pangkat 4 dikali akar 2 kali delta P dibagi densitas. Dengan nilai velocity didapat dari nilai velocity rata-rata
yang didapatkan dari percobaan pada Venturi. Sedangkan untuk nilai densitasnya itu sama pada suhu air 26 derajat Celcius dari Genkoplis. Sedangkan untuk diameter Venturi yaitu 0,014 dan diameter pipa 0,0024 yang diketahui dari modul praktikum operasi teknik kimia 1, sehingga didapatkan nilai koefisien Venturi yaitu 0,0143. Yang selanjutnya terdapat data pengamatan dan data perhitungan dari Venturimeter variabel 2, yaitu 3 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,57 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan dilakukan dengan tahapan yang sama seperti variabel sebelumnya. Selanjutnya, pada Venturimeter variabel 2 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0144. Untuk selanjutnya, terdapat data pengamatan dan data perhitungan dari Venturimeter variabel 3, yaitu 4 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,58 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan dilakukan dengan tahapan yang sama seperti variabel sebelumnya. Selanjutnya, pada Venturimeter variabel 3 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0144. Untuk selanjutnya, terdapat data pengamatan dan data perhitungan pada pitot tube variabel 1, yaitu 2 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,51 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pada alat ukur variabel sebelumnya. Namun yang membedakan pada perhitungan pitot tube yaitu pada perhitungan untuk mencari koefisien pitot tube. Menggunakan rumus velocity pitot tube sama dengan koefisien pitot tube dikali akar 2 kali delta P dibagi densitas, di mana untuk velocity yang digunakan didapat dari nilai rata-rata velocity dari hasil percobaan, dan untuk densitas digunakan pada suhu air 26 derajat Celcius dari sumber buku Genkoplis Appendix A, sehingga didapatkan nilai koefisien pitot tube sebesar 0,0371. Selanjutnya, terdapat data pengamatan dan data perhitungan pada pitot tube variabel 2, yaitu 3 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,52 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan pada variabel ini dilakukan dengan tahapan yang sama seperti variabel sebelumnya. Pada pitot tube variabel 2 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0377. Yang selanjutnya terdapat data pengamatan dan data perhitungan pada pitot tube variabel 3, yaitu 4 putaran valve dengan laju aliran volumetrik 0,53 liter per second dan diameter pipa 0,017 meter. Untuk perhitungan variabel ini dilakukan dengan tahapan yang sama seperti pada variabel sebelumnya. Pada pitot tube variabel 3 didapatkan nilai koefisien sebesar 0,0350. Pengukuran aliran fluida adalah proses untuk menentukan laju alir fluida, volume alir fluida, atau sifat lainnya dari fluida yang mengalir. Pengukuran aliran fluida penting dilakukan dalam berbagai bidang, seperti industri manufaktur, energi, dan lingkungan. Alat ukur aliran fluida yang digunakan pada praktikum ini antara lain orifice meter. Orifice meter adalah alat ukur aliran fluida yang paling sederhana. Orifice meter terdiri dari sebuah plat dengan lubang di tengahnya. Fluida yang mengalir melalui orifice meter akan mengalami penurunan tekanan. Penurunan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer. Fungsi orifice meter adalah untuk mengukur laju alir fluida berdasar perbedaan tekanan yang terjadi di kedua sisi orifice meter.
Yang kedua adalah venturimeter. Venturimeter adalah alat ukur aliran fluida yang lebih akurat dibanding orifice meter. Venturimeter terdiri dari sebuah pipa dengan penampang yang kecil di bagian tengah. Fluida yang mengalir melalui venturimeter akan mengalami penurunan tekanan. Penurunan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer. Fungsi venturimeter adalah untuk mengukur laju aliran fluida berdasarkan perbedaan tekanan yang terjadi di kedua sisi venturimeter. Yang ketiga, pitot tube. Pitot tube adalah alat ukur aliran fluida yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida di titik tertentu. Pitot tube terdiri dari dua tabung, yaitu tabung tekanan statis dan tabung tekanan total. Fungsi pitot tube adalah untuk mengukur kecepatan aliran fluida berdasarkan perbedaan tekanan antara tekanan statis dan tekanan total. Pengukuran aliran fluida yang akurat melalui pipa dapat memberikan informasi yang berguna tentang efisiensi operasi pada industri. Pengaplikasian pengukuran aliran fluida pada beberapa industri, contohnya pada industri perminyakan untuk mengukur dan mencatat aliran cairan di setiap tahap untuk memantau jumlah bahan baku yang dikumpulkan, diproses, dan produk akhir yang diproduksi. Dalam industri kimia, pengukuran aliran fluida memainkan peran penting untuk memastikan bahwa setiap bahan kimia diukur secara tepat untuk mempertahankan kualitas produk yang tinggi dan melindungi sistem dari kecelakaan. Sedangkan pada industri otomotif, pengukuran aliran fluida digunakan untuk menentukan jumlah cairan tertentu yang benar mengalir melalui setiap sistem. Berikut adalah tabel hubungan head loss terhadap kecepatan aliran fluida pada orifice meter di masing-masing variabel. Menurut teori, semakin besar variabel bukaan valve, semakin besar kecepatan laju alir fluida. Begitu juga dengan head loss. Namun, untuk orifice meter tidak sesuai dengan teori karena delta head loss pada 3 putaran valve lebih besar daripada 4 putaran valve. Hal ini disebabkan oleh bilangan Reynolds pada 3 putaran valve lebih tinggi dari 4 putaran valve sehingga menyebabkan meningkatnya gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Selanjutnya adalah tabel hubungan head loss terhadap kecepatan aliran fluida pada venturimeter di masing-masing variabel. Menurut teori, semakin besar variabel bukaan valve, semakin besar pula kecepatan laju alir. Begitu juga dengan head loss. Pada tabel hasil percobaan di venturimeter sudah sesuai dengan teori. Berikut adalah tabel hubungan head loss terhadap kecepatan aliran fluida pada pitot tube di masing-masing variabel. Menurut teori, semakin besar variabel bukaan valve, semakin besar kecepatan laju alir, begitu juga dengan head loss. Pada tabel hasil percobaan di pitot tube sudah sesuai dengan teori. Berikut merupakan tabel perbandingan koefisien pada alat ukur fluida secara teoritis dan percobaan. Perbandingan antara perhitungan koefisien percobaan dengan teoritis pada ketiga alat ukur sangat berbeda jauh. Perbedaan antara koefisien percobaan dengan teoritis sangat jauh. Hal ini dikarenakan nilai P yang besar. Apabila nilai P yang besar, maka koefisien yang didapat akan semakin kecil. Menurut perhitungan bilangan Reynolds, pada masing-masing alat ukur fluida dapat dilihat pada tabel berikut. Alat ukur orifice pada variabel 1-3, pitot tube pada variabel 1-3, dan venturimeter pada variabel 1-3 termasuk ke dalam klasifikasi aliran turbulen, dikarenakan bilangan Reynolds yang didapatkan lebih dari 4000. Pengukuran aliran fluida adalah proses untuk menentukan laju alir fluida, volume alir fluida, atau sifat lainnya dari fluida yang mengalir. Alat-alat pengukuran aliran fluida antara lain yang pertama, orifice meter terdiri dari sebuah plat dengan lubang di tengahnya. Fluida yang mengalir melalui orifice meter akan mengalami penurunan tekanan. Penurunan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer. Yang kedua, venturimeter terdiri dari sebuah pipa dengan penampang yang mengecil di bagian tengah.
Fluida yang mengalir melalui venturimeter akan mengalami penurunan tekanan. Penurunan tekanan ini dapat diukur dengan menggunakan manometer. Yang ketiga, pitot tube adalah alat ukur aliran fluida yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran fluida di titik tertentu. Pitot tube terdiri dari dua tabung, yaitu tabung tekanan statis dan tabung tekanan total. Semakin besar kecepatan aliran fluida, semakin besar pula head loss yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh adanya gesekan antara fluida dengan dinding pipa. Semakin besar kecepatan aliran fluida, semakin besar pula gaya gesek yang terjadi. Kecepatan aliran fluida dipengaruhi oleh besarnya bukaan pada valve. Semakin besar bukaan valve, semakin besar pula kecepatan aliran fluida yang dihasilkan. Berdasarkan hasil percobaan, nilai koefisien orifice meter tertinggi terdapat pada variabel 3, yaitu sebesar 0,0315. Nilai koefisien venturimeter tertinggi ialah sebesar 0,0144 terdapat pada variabel 2 dan 3. Sedangkan nilai koefisien pitot tube tertinggi terdapat pada variabel 2 yaitu sebesar 0,0377. Namun, hasil perhitungan koefisien pada percobaan berbeda jauh dengan teoritis. Hal ini disebabkan karena nilai P yang besar pada percobaan sehingga koefisien yang didapat semakin kecil. Penentuan pola aliran berdasarkan bilangan Reynolds pada masing-masing alat ukur dan masing-masing variabel menunjukkan pola aliran turbulen karena nilai bilangan Reynolds yang didapat lebih dari 4000.